Kita akan bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita akan menghormati firman Tuhan kepada jemaat Efesus. Wahyu pasal 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jemaat kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tata iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku juga, tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis berdiam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih
yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Bapa, terima kasih karena hari ini Engkau menerangkan tentang 7 jemaat. Kami baru mengulasnya 3 jemaat. Biarkan sekiranya Engkau mengajarkan kami supaya kami bertindak sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau dan perlengkapi lidah bibir hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang dikatakan hanya kuasa-Mu yang mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Hari ini kita mempelajari tentang arti dari 7 jemaat. Ya, saudara, apakah kita di antara 7 jemaat itu? Mari kita simak bersama-sama, saudara, supaya saudara memahami bagaimana firman Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Kita lihat gambar lebih dulu. Pertama, arti 7 jemaat. Mengapa Tuhan ada di tengah-tengah dengan lingkaran itu? Karena pada masa hidup kita, saudara, kita harus mengambil satu keputusan. Kita tidak bisa tumpuk bawang atau kita hanya berdiam diri, tapi kita harus mengambil sikap yang benar sampai Tuhan memberikan contoh. Di antaranya adalah 7 jemaat. Apakah kita di antara mereka? Saudara, mari kita perhatikan lingkaran-lingkaran itu adalah kuasa Allah bekerja bagi orang-orang yang masuk di dalam anugerah dan pimpinannya. Kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dan dahsyat dalam hidup kita. Tapi kita juga tidak paham apa yang dikatakan. Mari kita akan mempelajarinya bersama-sama karena Tuhan ingin kita tahu bahwa Tuhan berkehendak mahadesi dhamma olehim. Kita tahu apa yang Allah mau dalam hidup saudara. Mari kita akan perhatikan gambar yang kedua, saudara. Di sini dikatakan Wahyu pasal yang ke-9, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya, saudara, telinga yang dikatakan ini adalah di dalam dunia roh. Telinga ini, saudara, bukan telinga yang kita punya ini. Kalau telinga yang kita punya ini adalah mendengar dengan kasat mata. Dipanggil kita dengar, diolok kita dengar, dimarahi kita dengar, difitnah kita dengar, digosipkan kita dengar, kita direndahkan kita dengar. Ini telinga kasat mata. Tapi ini masuk di dalam dunia roh, di mana kita melihat, saudara, lingkaran-lingkaran itu dan terang itu adalah pintu nama, pintu di mana Tuhan membuka. Bukan membuka celah, membuka supaya kita tahu rahasia kebenaran Tuhan. Jadi marilah kita tahu bahwa roh kita yang harus menyerahkan hidup kita dan bertelinga itu adalah kita mengikuti jalurnya Tuhan. Kita tahu bahwa Allah tidak bisa kelihatan secara kasat mata, tapi kita dicintainya dengan sepenuhnya. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Kita akan perhatikan jemaat yang pertama lebih dulu, saudara. Jemaat yang pertama ini digambarkan oleh Yesus bahwa dia segala sesuatunya itu oke, ya saudara. Kalau kita perhatikan tadi drama tadi, saudara, bahwa kedua orang itu adalah teman seiman, saudara. Seia sekata, seperjuangan, suka duka bersama, tapi bisa mengkhianati, tapi bisa mengolok dan merendahkan, tapi bisa juga nyukurno, ya. Jadi martabat itu dibuat dia supaya menjadi pegangan. Nah, inilah kondisi di dalam jemaat Efesus. Apakah kita juga seperti itu, ya saudara? Kalau kita memiliki hal-hal seperti itu, marilah kita membuangnya. Kenapa? Kalau tidak, itu akan terjadi pertengkaran yang hebat. Ya, sudah tadi
mukanya saudara Andi jadi kan biru semua karena dia bertengkar dengan ini bertengkar, tidak ada sesuatu damai sejahtera. Mungkin dengan secara kasat mata bertengkar kayak gitu, tapi secara sekarang enggak ada zaman sekarang bertengkar, tawuran itu, enggak anak muda. Mereka pasti apa? Saling menyakiti itu lebih parah. Kenapa? Karena hatinya yang diserang, pikirannya yang diserang. Jadi iblis itu banyak cara supaya dalam rumah tangga kita, dalam pergaulan kita, dalam proses kita untuk saling percaya itu dipecah belakan. Apalagi kalau dia sudah mengikuti jalurnya, semuanya terjawab doanya. Nah ini yang lebih bahaya. Kenapa? Karena dia merasa mampu dan bisa. Dan yang paling parah di dalam jemaat Efesus ini, saudara, dia tidak mau disalahkan atau dibilang, loh enggak bisa kayak gitu kan. Tadi kan saudara yang tadi dipukuli Andi tadi kan bilang, loh apa gitu. Tapi dia tidak mau tahu. Dipukuli langsung. Enggak ada orang tuh wis divonis kamu nih wis gak ono opo-opo nih daripada aku. Intinya gitu. Itu jemaat Efesus, saudara. Kalau saudara terus jalan ke situ, maka Tuhan menunjukkan di sini, aku tahu kamu sabar sampai selesai masalahmu. Itu sabar. Itu yang dikatakan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu, aku tahu jempol kamu hebat katanya. Bahkan di dalam ini kamu sabar dengan orang-orang jahat di sekitarmu. Kamu ini lulus kasarnya gitu. Lulus dalam orang-orang jahat sekitarnya itu, kamu tuh lulus punya power. Tapi kenapa kamu menyakiti orang-orang yang sudah dicintai Tuhan, sesama perjuangan? Jadi katakan, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi orang dalam kitab di dalam jemaat Efesus tahu kalau ini salah, ini benar tuh tahu, dan engkau tetap sabar. Menderita oleh namaku engkau tidak mengenal lelah. Betul saudara. Tapi Tuhan berkata, namun demikian aku mencela kamu, mencela engkau. Karena apa? Karena kamu sudah meninggalkan apa? Kasih yang semula. Apa kasih semula? Mengampuni, ya, memperhatikan, punya kasih yang betul-betul rela. Nah, itu tidak ada di dalam jemaat Efesus. Jadi mereka sudah keangkuhan sendiri, keegoannya sendiri, dia terbang dengan kemampuannya dia. Nah ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karena Tuhan berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kenapa? Karena kamu menjatuhkan si A dan si B. Nah di sini katakan, bertobat dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Balik lagi dari bawah lagi. Kalau kamu tidak nurut, habis semua. Kesan jadi katakan, jika tidak demikian aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki dianmu. Mati sek saudara. Hidupmu, pekerjaanmu, keluargamu. Kita tidak mau seperti itu. Hati-hati. Maka itu kalau kita sudah merasa Tuhan sudah membuka, semua sudah membuka, mari kita makin merendah dan membuka hati. Nah ini yang Tuhan maksudkan. Aku akan mengambil kaki dianmu di tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus. Nikolaus itu adalah orang yang suka berpelin-pelan dan mereka itu betul-betul bodoh, tidak tahu apa-apa. Itu ya. Dan juga aku benci. Kenapa? Karena dia enggak, kamu cinta aku. Ya. Besok dibaptis, ya. Terus kelakuannya berubah. Enggak, kelakuannya tetap sama. Nah, itu Nikolas. Tapi di sini siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa yang menang, kalau kamu memenangkan semua perlombaan hidupmu itu tadi saudara, kamu sudah menang, dudukmu sudah ada, prioritas hidupmu sudah ada, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Diberi makan, saudara. Bayangin, diberi makan dalam kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Jadi Firdaus itu tidak ada habis-habisnya berkat. Karena Firdaus itu antara surga atau tempat tata Allah, di mana sini adalah bumi. Jadi paronan, saudara. Itu di tempat Taman Firdaus. Bukan kemah perhentian. Berarti jemaat Efesus ini betul-betul dipakai Tuhan juga, toh. Tapi kamu tidak boleh saling menjatuhkan. Amin. Apakah kita juga seperti itu? Nah, kalau saudara merasa seperti itu, cepat minta ampun sama Tuhan. Ya. Oh, aku enggak. Aku bukan sidang Efesus. Oke, enggak apa-apa.
Nggak ada masalah, kita akan masuk lanjut ke bagian lain. Kalau sudah merasa ini, nanti minta ampun sama Tuhan, ya, supaya Tuhan memberikan berkat apa tadi? Pohon kehidupan yang ada di Taman Firdausnya. Luar biasa, tidak akan sat, saudara. Terus mengalir berkat-berkatnya. Jangan buat main-main, ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka membanding-bandingkan, juga tidak suka. Ingat, tidak boleh dibanding-bandingkan. Amin. Kenapa? Karena di dalam sidang Efesus ini, saudara, dia selalu, orang bilang, selalu memberikan kesempatan iblis untuk menjadi raja. Nah, ini yang membuat kita tidak bisa melakukannya. Terima kasih. Jadi kita harus berhati-hati, saudara. Kenapa? Karena jemaat di Efesus ini adalah orang yang sudah benar-benar sukses dalam pekerjaan, Tuhan sudah tolong, tapi dia sudah mulai angkuh dalam hidupnya. Itu tidak boleh. Ya, perhatikan baik-baik. Apakah kita di situ? Lalu kita akan masuk lagi ke jemaat di Smyrna, saudara. Kita akan perhatikan lagi di sini, karena kalau kita lihat di sini, jemaat di Smyrna ini adalah orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang pas-pasan hidupnya. Jadi kalau orang bilang tuh dua ikan dan 5 ketur roti. Kalau kita masuk di dalam dunia roh, ada kuasa mujizatnya terjadi dalam kehidupan kita. Karena jemaat di Smyrna ini ceritanya adalah susah terus, miskin, gak pernah berkembang, kekurangan, terus. Nah, itu jemaat di Smyrna, ya. Mari kita perhatikan apa yang terjadi, ya. Di sini dikatakan, inilah firman. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Smyrna. Ini pesannya. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Itu berarti adalah kuasa mujizatnya terjadi di dalam jemaat Smyrna ini. Ya, kita perhatikan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan difitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jadi saudara, dunia ini, saudara, kalau kita mampu, itu bukan hukum, tapi itu kenyataan, ya. Semuanya baik, ya. Tapi ketika kita jatuh, saudara, semua bingung, nggak ada yang menyapa, karena saya sedang alami, ya. Dan lalu apakah saya stres? Nggak boleh. Saya harus berjuang bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti memberikan cahayanya pada saya. Saya enggak mau Tuhan berkati saya. Saya enggak. Saya cuma bilang hidup saya ini adalah Tuhan yang punya. Tapi saya belum sepenuhnya untuk hamba Tuhan, saya. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan, sebelum koma, saya berserah. Tapi Tuhan terus berkati. Jadi kita akan masuk di sini, saudara. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa kok 10 hari? Kok 10 hari, ya? Di sini dikatakan, satu pertama adalah jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Itu tubuh. Jangan takut. Kamu kekurangan, kamu begini, jangan takut. Itu intinya Tuhan bilang gitu. Lalu yang kedua, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara. Maksudnya apa? Roh ini tidak bisa kemana-mana. Roh itu penurut. Ketika tubuhnya itu ngeluh, masa opo urip kok kayak gini, gak bisa berkembang apa. Ini roh ini tidak kuat, saudara. Roh ini kayak di penjara. Itu roh. Di sini katakan, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan. Itu adalah jiwa. Jadi kalau kamu sudah mengalami hal itu, maka kamu akan depresi, susah, berkepanjangan, hingga kamu akan mengalami depresi yang sangat berkepanjangan. Di sini dikatakan, saudara, bahwa
10 hari kamu akan mengalami kesusahan itu. Kita hidup bekerja 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu sudah dihancur sudah dimati kutuk keuangannya segala macam. Semuanya statnya kurang. Itu 7 hari. Belum tubuh roh jiwa, jadi 10 hari. Tubuh roh jiwa diserang juga. Jadi full iblis mencobai kita. Tapi di sini dikatakan, saudara, hendaklah engkau setia. Perhatikan, hendaknya engkau setia sampai mati. Nah, berarti kata-kata hendaklah engkau setia sampai mati, kata-kata ini tidak menjamin kamu setelah kamu percaya lalu kaya raya. Belum tentu. Tahu maksudnya, saudara? Kok kamu setia sampai mati? Ya, intinya gitu. Di sini katakan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, ini yang dinamakan mahkota kehidupan, bukan kekayaan. Mahkota kehidupan adalah keselamatan yang sejati yang dunia tidak punya. Itu adalah surga tempat kita. Lalu bagaimana, Bu? Aku punya anak, punya mantu, punya anu. Loh, iya betul, kita punya semua keluarga kita. Tapi Tuhan berkata di sini, aku akan mengaruniakan. Jadi kalau orang dikaruniakan itu seperti cahaya. Sudah tahu ini gelap ya, mati lampu. Kita kasih cahaya lilin. Lilin itu bercahaya kemana-mana enggak? Halo? Nah, jadi pada waktu Allah mengaruniakan kepadamu cahaya itu, dia akan menyebar pada anak mantu cucumu. Itu pasti. Tapi kalau orang dunia bilang, itu jenenge tabur tuwe, Bu. Lek kowe, ini bahasa Jawa, lek kowe uripmu iku apik, ora mbojoki wong, apik-apik, berarti uripe anakmu kabeh turunanmu yo enak. Benar. Tapi yang dikatakan di sini bukan tabur tuai, yang dikatakan di sini adalah kesusahanmu, kekuranganmu, kemiskinan yang kamu alami, penghinaan yang kamu alami selama ini loh. Kita tidak boleh protes, saudara. Ini terus dikumandangkan. Kenapa? Karena Tuhan itu ingin kamu setia sampai mati. Nah terus siapa, Bu? Kan aku belum penyelesaian. Tuhan tidak pernah mempermalukan. Tuhan pasti mengenapinya. Karena dia ada. Dia bersama kita. Amin. Jadi kita harus ngimani. Oh enak ibu lek ngomong. Bisa ngomong mbak Tuhan. Aku gak bisa ngomong mana tahu. Loh, saya juga gak pernah ngomong sama Tuhan. Tapi di dalam roh kita memuji, memuliakan Tuhan, berdoa, berserah. Itu bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau waktunya Tuhan berfirman, dia akan bicara, saudara. Kalau waktunya Tuhan memberkati, enggak pakai ladang aling-aling, diberkati limpah-limpah. Intinya kayak gitu, saudara. Jadi waktunya Tuhan bukan waktu kita. Di dalam jemaat Smyrna ini benar-benar harus mengerti bahwa panggilanmu itu untuk mengenal pribadi Allah melewati kemuliaan Tuhan dengan mujizat. Tapi manusia tidak sabar. Tidak sabar. Nah ini yang membuat kita menjadi apa? Kebingungan. Ada satu keluarga, saudara, ini kesaksian. Suaminya itu pemabuk, ya. Istrinya itu, ya boleh dibilang mengalah lah, ya. Karena dia itu takut dengan kondisi yang dia alami itu, dia jadi lebih baik banyak berdiam, ya. Akhirnya dengan seiringnya waktu, saudara, si istri ini melihat tayangan di TV, siapa yang mau didoakan? Ya. Walaupun kamu dalam kondisi kekurangan, Tuhan itu mengerti dan mengenal. Nah, ibu ini, dia memang tidak ada apa-apa di rumah. Beras tidak ada, apalagi gula, apalagi minyak. Yang ada di depan dia ini adalah hanya satu buah pisang. Karena pisangnya panen, diambeli, habis sudah. Tinggal satu batang. Akhirnya dia berdoa, mari kita berdoa. Dia berdoa. Dengan habis berdoa amin itu, saudara,
Ternyata pisang ini tadi diambil sama tikus. Ya sudah, tikus yang besar itu, tikusnya di rumah dia itu tikus tong-tong besar. Lah kalau orang bilang orang awam bilang kue kena apes, berdoa, pisangnya entek pisan dicokot ambil tikus tong-tong. Tapi ibu ini tersenyum. Loh, kamu kok malah senyum? Gila kamu, gitu no. Tapi dia tersenyum, tenang, dan dia tanya orang ini, tamunya, kamu tuh kok malah tersenyum, itu maksudmu apa? Aku sudah lega, karena aku sudah berdoa sama Tuhan. Dasar kamu, gitu. Bodoh ya tetap bodoh. Nah, itu begitu merendahkan orang, itu tidak boleh, saudara. Dosanya besar, saudara, lipat-lipat. Dasar bodoh ya bodoh, tetap bodoh. Akhirnya dia pulang itu, saudara, dia jatuh. Yang ngolok tadi jatuh. Hanya dia datang, tolong aku, kamu kan pintar mijet. Kalau dia itu tidak punya kasih mula-mula dari Tuhan dan tidak melihat hidupnya bersama Tuhan, kira-kira dia mau nggak mijat nolong? Halo? Nggak mau, saya gak sudi. Mengaku dilok-ilokno, goblok lah, udang lah, opo lah, keluar semua kebun binatang. Tapi dia dengan tenang, dia pegang pinggangnya. Tapi ini perempuan, saudara, bukan laki sama perempuan, pegang. Saat dia pegang, roh Tuhan bicara. Datang kepada perempuan itu dan tolong bilangin, malaikat suruh doa, sentuh hatinya. Turun malaikat yang bilangin, Roh Kudus bilang ini suruh doain. Akhirnya Roh Kudus bilang dalam hatinya, dalam pikirannya, tapi orang ini bimbang. Ya lek tak doano, lek mau. Lek tak doano terus dia itu ngipatno aku terus goblok apa? Aku ndak sanggup Tuhan. Gitu. Tapi Tuhan kuat bilang, doakan. Hanya ya sudah, tanpa setahu orangnya ya Tuhan, boleh ndak? Boleh. Nah ini kalau ada apa-apa tuh tanya sama Tuhan. Kalau hatimu tenang, boleh dulu enggak? Tenang hatinya, hanya dia pegang. Tuhan, sucikanlah pinggangnya. Dibuka sama Tuhan. Ini loh keselio. Kurang titik dia jalan salah, dia seumur hidup pincang. Saya enggak berani ngomong, Tuhan. Enggak apa-apa, nanti aku yang bicara. Itu saya. Udah dibenahi. Bunyi kretek, enak ya. Saya jalan. Begitu bisa jalan, aku tak ke dokter aja. Daripada aku kepikiran tak ke dokter, aku tak periksa. Mungkin ada yang meleset. Kalau orang logika, orang yang miskin tadi bilang, kenapa tak kasih aku uangnya? Betul enggak? Aku ini kan butuh. Kenapa kasih aja uangnya daripada ke dokter? Kan sudah sembuh, udah enak, udah gini-gini. Kok mau foto segala? Itu kan logika. Karena kita juga seperti itu, ngatur Tuhan. Tapi perempuannya tidak. Ya, enggak apa-apa, itu lebih bagus. Malah gitu sih. Akhirnya dia pergi ke dokter. Begitu ke dokter, dokter bilang, wah hebat kamu ya, tulangmu, ototmu, balung kawat, opo gitu. Pokoknya kuat baja. Saya mikir, dari mana aku punya kawat baja gitu sih. Wong aku bengkor jalanku tadi. Nah ingatlah teman dia itu tadi. Terus dia bilang, dong, saya ini bantu sama si A nih. Oh, kamu harus bilang terima kasih sama si A. Karena kalau kamu tidak dibenahi dia, pasti kamu seumur hidup pincang hidup. Jadi kalau jemaat Smyrna ini ada kuasa Tuhan mengalir. Walaupun kamu ini tidak punya apa-apa. Halo? Jadi jangan kecil hati. Mujizat terjadi sewaktu-waktu, bukan untuk kamu, tapi untuk orang lain. Tidak apa-apa, itu besar kuasanya, bukan besar pahalanya, besar kuasanya. Begitu dia datang, dia peluk itu perempuan dan dia bilang, aku minta maaf ya, aku merendahkan kamu.
ternyata kamu ini bukan dukun pijat, bukan apa, kok kamu bisa sembuh. Dia nangis, perempuan tadi. Dia bilang dengan terbata-bata, Tuhan yang suruh doa, kan saya tak doa. Saya tak pandai berdoa, maafkan saya. Loh, sing salah dek, sing minta maaf dek. Sing salah dek, ibu ini kekurangan minta maaf. Wah, Mbak bingung saudara orangnya. Dia peluk, mulai hari ini kamu kuangkat saudara. Dia boyong orang ini ke rumahnya. Mujizat sudah terjadi. Halo? Mujizat sudah terjadi. Ini kemuliaan Tuhan saudara. Jadi kuasa Tuhan itu tidak bisa dipikir dengan logika, dan kita tidak bisa tak gino, tidak bisa. Oh nanti gini jadi ini, tidak bisa. Tapi kalau kita punya program kerja itu ada, program untuk ke depan ada, tapi diserahkan kembali kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi jemaat di Smyrna ini ada kuasa mujizat walaupun dia tidak punya apa-apa. Seperti tadi kesaksian tadi kakak dan adik, wes gak ada makanan sama sekali, oh nih katanya. Tapi si kakaknya bilang sabar, ya kan, sabar. Ya udah, itu kamu kerja, usaha saudara. Jadi jemaat di Smyrna ini tidak diem. Nggak usah nasibku kok gini, enggak, dia berusaha keluar atau kak. Kalau perlu keluar, siapa tahu ada. Kalau orang bilang dalam sehari-hari gangdoan kan gitu, siapa tahu ada kerjaan lain atau sesuatu yang bisa untuk menyambung hidup tuh, maksudnya gitu. Kakaknya berdiri dan bilang, ya aku tak keluar ya tak doano semoga berhasil. Nah, itu kan sesuatu hubungan yang erat ya, dalam keluarga, dalam teman, sahabat, orang tua, itu kan hubungan erat saudara. Jemaat di Smyrna ini mengajarkan hubungan yang erat. Walaupun dia miskin, tidak punya apa-apa, tapi hubungan perhatiannya luar biasa. Apakah kita di sana? Mari kita ambil bagian masing-masing. Kalau sudah merasa tidak tercukupi, apakah saya ini jemaat di Smyrna? Kalau iya, siapkan hatimu untuk apa? Untuk apa? Merendahkan hati lagi dan menolong banyak orang. Amin. Jalurnya Tuhan bukan jalur kita, tapi Tuhan punya rencana indah atas hidup kita. Di sini dikatakan lagi saudara. Jadi 10 hari ini kita selesaikan saudara. Itu intinya orang tadi, ibu tadi yang tidak punya apa-apa sudah menyelesaikan 10 hari. Kenapa? Karena dia sudah menyelamatkan orang lewat doanya. Di sini dikatakan lagi, mahkota kehidupan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, kita lewati, ya tidak akan menderita apa-apa. Tidak akan menderita apa-apa oleh kematiannya yang kedua. Itu maksudnya apa? Yaitu kedatangan Tuhan datang, kita tidak akan menderita apa-apa lagi. Amin. Wah, lama bu. Loh ya sudah, itu urusannya Tuhan. Sepakatmu bukan dengan Bu Titi, rundinganmu bukan dengan Bu Titi, rundinganmu dengan siapa? Tuhan. Ada seorang anak, ya, 2 anak, satunya kelas berapa? Anggap aja kelas 2, satunya masih kelas 1, 0 apa 1 gitu. Yang besar itu sudah sembuh, yang satu tidak sembuh-sembuh. Terus tanya, ya apa ya sembuhnya? Loh, aku enggak tahu. Mereka berunding sendiri. Nah, kenapa kakaknya berunding? Adiknya berunding. Ya denger no, dibuka doa. Tuhan, aku tuh enggak mau sakit Tuhan, kakak nomor 1. Aku tuh enggak mau sakit Tuhan. Aku tuh kasihan sama orang tuaku. Tapi ya apa? Aku enggak mau sakit kok sakit kok. Tapi aku selalu sudah enakan dan sembuh. Ya, aku percaya Tuhan buka jalan. Nah, itu cepat sembuh karena dia berundingnya dengan iman. Tapi yang kecil enggak. Tuhan, kenapa kok aku sakit terus? Aku ngesakno sama mama papa, kasihan. Aku enggak mau sakit. Aku mual Tuhan. Aku muntah Tuhan. Aku enggak tahan Tuhan.
Tuhan ya apa aku enggak tahan. Kira-kira bisa sembuh enggak? Halo? Bisa sembuh enggak? Berunding sama Tuhan enggak? Tak berunding sama Tuhan, saudara. Dia mengeluh. Lah terus bagaimana caranya? Ya kita doakan supaya anak ini ada semangat. Kan gitu. Jadi kalau kita melihat orang sakit, siapapun orang sakit itu perundingan orang itu, di doa-doa perundingan orang itu dengan Tuhan. Tidak bisa kita minta apapun, kita minta menjaga boleh, tapi perundingan itu urusan Tuhan dengan orang yang sakit itu. Tidak bisa. Contoh nih, Mas Tuhan aku tak mati, dia masih muda, tapi dibuka kronologinya, enggak, masih jauh. Tapi dia bilang, aku sudah pengen mati, ya itu mati. Dia baru mati, perundingannya mati terus. Saudara, dibuka sama Tuhan. Tuhan itu kan adil dan bijaksana. Dibuka. Dihitung semua kesalahannya, dihitung semua kebaikannya. Ya sudah, kalau dia mau mati. Berunding, mati sudah muda. Itu saudara. Tahu maksudnya? Jadi, di dalam kehidupan hidup kita ini, itu banyak liku-likunya. Mengapa manusia begitu dijamah sembuh? Karena dia berunding dengan Tuhan sembuh. Loh, kenapa ini tidak sembuh? Makanya kita bawa di dalam doa supaya orang ini ada kebangkitan dan semangat. Intinya gitu. Mari kita juga mempelajari ya saudara bahwa kehidupan kita ini dalam penderitaan itu kita ada kematian yang kedua. Kita punya hal itu luar biasa. Jadi kita sudah nggak bingung-bingung kita mau cari tiket untuk ke surga, kita sudah punya itu saudara. Mari kita imani bahwa perjalanan ini harus kita lewati. Nanti suatu hari kita akan terangkan tentang kematian kedua itu apa. Amin. Ya, supaya saudara tahu. Sekarang ini kita bicara tentang 7 jemaat. Ya, saudara kita masuk di dalam 2 jemaat itu. Sudah paham ya 2 jemaat tadi. Sekarang jemaat yang ketiga. Kepada jemaat di Pergamus. Ya, saudara perhatikan di Pergamus itu jemaatnya bagaimana. Ternyata kalau kita perhatikan saudara, jemaat Pergamus itu adalah penyembah berhala, menyimpan jimat-jimat, menampung jimat-jimat pemujaan, dan menyimpang semua. Tapi cinta Tuhan. Nah ini saudara, mari kita perhatikan. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ini Tuhan sudah tunjuk kuasa ya. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tata iblis, dan engkau berpegang pada namaku. Jadi dia percaya, tapi dia juga pakai itu. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Percaya sama Tuhan dengan iman. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mata iblis diam. Jadi kehidupan orang ini, orang yang ada di Pergamus ini, yo percaya Tuhan, ya percaya iblis, percaya jimat-jimat, percaya patung-patung, penguasa-penguasa gitu. Tadi kita lihat ada seperti buaya tadi. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan. Dan Tuhan berkata, terhadap engkau di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam. Maksudnya adalah seluruh jemaat ini belum tentu semuanya itu seperti ajaran Biliam, tapi ada beberapa yang masuk dan memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan membuat zina. Maksudnya apa? Ini maksudnya adalah persembahan berhala itu adalah ketika hidup kita ini betul-betul terbentur dengan masalah, bertubi-tubi terus, akhirnya orang ini mulai capek. Ya saudara ya, capek sekali di jemaat Pergamus, semuanya capek, mukanya sudah, mimiknya sudah gak nyeneng kabeh saudara. Karena ya banyak hal, wes gak kejawab doae, tabrakan pisan gitu saudara. Maksudnya bertubi-tubi, tapi itu enggak menyenangkan. Di sini dikatakan, aku tahu iblis itu bertahta di mana. Kenapa? Karena kita membuka celah. Kenapa membuka celah? Karena di dalam kehidupan kita tidak kudus. Maksudnya apa?
Lah berdoa ya enggak bisa saudara. Waktunya enggak ada, repot kerja, enggak apa-apa kerja. Tapi waktu doa itu harus ada saudara. Apakah saudara punya waktu untuk doa? Apa sama dengan jemaat Pergamus tidak ada doa? Apakah saudara hanya doa pada hari Senin, Minggu, Senin, Rebu, atau hari lain-lainnya, tapi di rumah belas nggak pernah berdoa? Loh, aku berdoa Bu. Apa doanya? Tuhan suruh bilang, tanya anu apa doa? Ya tak tanya apa doanya Bu? Tuhan terima kasih hari ini aku dapat kacang goreng. Tuhan baik, kemarin aku tidak boleh, sekarang boleh. Itu laporan. Bukan, itu mengucap syukur, tapi itu laporan. Yang Tuhan mau adalah menyenangkan hati Tuhan. Oh aku tahu, Tuhan hari ini semuanya baik-baik, semuanya oke, semuanya diberkati. Itu juga laporan saudara. Namanya orang yang mencintai Tuhan itu datang pada Tuhan dengan segenap hatimu. Itu maksudnya apa? Bukaan hatimu Tuhan ini loh, Meme. Panggil namamu. Aku datang padamu, ini Meme, ampuni ya. Karena Meme tidak bisa hidup kudus. Tadi habis marah, habis gini, habis gitu. Itu saja. Oh aku lupa, ya tidak apa-apa. Tapi Meme rindu. Masuk dalam hidupmu. Lu masuk saja. Undang rohnya masuk. Jangan hanya minta berkat toh. Amin. Minta masuk oh Tuhan, mari masuk, masuk ya Tuhan gitu. Benahi semua. Lek Tuhan masuk, enggak mungkin Tuhan jadi bos. Mei, kamu kemarin marah, ayo minta ampun. Ongkang-ongkang gitu. Enggak. Dia bersihin hatimu. Oh ini ada luka, diobati. Oh ini kok banyak surem ya. Oh ternyata banyak fitnah, dibenahi. Oh ini karena dia amarah ya, oh dibenahi amarah gitu saja. Jadi hidupmu menjadi kudus di hadapan Allah. Enak toh dibersihin, betul nggak? Bagaimana caranya Bu? Aku lo gak ketemu mbak Tuhan. Loh, siapa sih bisa ketemu mbak Tuhan ya? Geblak disik saudara. Berdoa sama Tuhan, undang rohnya masuk ya. Hadirat Tuhan turun, rasakno saudara. Apapun yang terjadi, saudara akan merasa menangis sendiri, bukan nangis dibuat-buat. Gak mampu, ndak ada artinya, tapi Tuhan hadir. Itu loh yang Tuhan mau. Di jemaat di Pergamus ini, saudara, dia tidak pernah lakukan itu. Makanya di sini dikatakan, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Belial. Jadi dia lebih banyak mencari orang yang sakti. Lebih banyak mencari sesuatu gerakan yang instan. Nah, bahaya itu. Jangan ke sana. Perhatikan, duduk diam seperti Maria. Mendengarkan sabda Tuhan dan berdoa. Amin. Minta pimpinan Tuhan dan memberi nasihat pada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Sok lagi, nah ini bahaya. Merasa dia begini, sok. Makanya di sini katakan mereka makan persembahan berhala. Sama saja kita ini menyudutkan iman kita untuk masuk dalam makan berhala. Itu adalah larangan-larangan Tuhan. Dimana kamu tidak pernah berdoa, kamu aja tidak pernah mengungkapkan isi hatimu, kamu cuma minta doa tok, minta kesembuhan, minta ini, tapi tidak pernah mengucapkan syukur dengan apa yang ada dalam hatimu. Nah ini yang berbahaya. Jadi mari kita buang apa yang dikatakan berbuat zina. Berbuat zina itu adalah ya tadi menduakan Tuhan dimanapun kamu berada. Yowes, ayo itu menduakan Tuhan. Berzinah itu namanya. Karena hukum Tuhan adalah kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hati. Maksudnya kalau kamu menjadi kekasihnya Tuhan, masa kamu mau menyimpang dari kekasihnya Tuhan? Gak baik loh tuh. Intinya kayak gitu. Jadi mari kita belajar dari jemaat Pergamus ini. Apakah kita juga seperti itu saudara? Sukanya instan tapi gak mau ngerti. Jadi tidak mau deket sama Tuhan, cuma yo datang setia, cinta
cinta. Dikatakan kamu cinta aku, tahu aku. Tapi kelakuanmu itu tidak menunjukkan bahwa kamu kenal aku. Makanya nanti pada waktu kita payu, banyak sih pada penghakiman tiba, aku tidak kenal kamu. Loh, aku ini sudah menang 5.000 orang Tuhan. Loh, aku tidak kenal kamu. Memang itu adalah kuasaku yang turun di atasmu. Mau tak pinjem itu. Loh, aku bisa menyembah puji-pujian, bisa tersentuh semua seluruh ribuan. Ya, itu aku memberikan jubah, tak pinjem itu. Jubah penyembahan. Selanjutnya hidupmu sendiri dengan aku bagaimana? Kamu kan gak pernah manggil aku. Ya gak bisa apa-apa ya. Pergi kamu, gak kenal aku. Masuk neraka sudah. Loh, itu ada loh di kitab Wahyu. Mengerikan. Kita harus tahu bahwa posisi kita itu harus ada di mana. Apakah kita mengalami hal seperti ini di jemaat Pergamus, atau di jemaat Efesus, atau di jemaat Smyrna? Itu baru 3. Kita masih ada lagi 4 jemaat yang harus kita selami bersama. Apakah kita ada di antara itu? Sekarang 3 dulu. Mari kita selami saudara ya. Karena firman Tuhan di tengah-tengah kita itu berkata, demikian juga ada padamu orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolas. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku segera kepadamu akan memerangi engkau dengan pedang di mulutku. Ada pedang permata Tuhan. Firman itu akan tembus seperti pedang dan tidak berlaku atas hidupmu, tidak kenal kamu. Bahaya kan ya saudara? Jadi mari siapa yang bertelinga ya mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa yang menang, kalau kamu menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Itu adalah kuasa Allah yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Batu putih adalah pemberian Allah yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Itu adalah urapan. Karena urapan itu tidak semua orang saudara diberitahu, kamu tak urapi. Tapi langsung aja Tuhan sudah memberikan tanda. Batu itu adalah tulisan kuasamu ada di surga dan di bumi. Kamu sah, betul-betul menjadi orang yang dipilih Allah. Amin. Mari ambil bagian ini. Kenapa? Karena Tuhan ingin hidupmu menjadi berharga di hadapan Allah. Amin. Kita akan lihat terakhir 7 jemaat dan 7 cermin jiwa. Efesus, Smyrna, Pergamus. Kita baru 3. Yang belum adalah Titiara, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Belum, saudara. Ini belum terjadi, maksudnya belum dipelajari. Terungkap dalam bahasa yang tersembunyi di balik pesan yang tersirat, mengajarkan kebenaran sejati dan cintanya yang tak terbatas dalam perjalanan hidup yang penuh warna, menunjukkan arti setia dalam pergumulan yang tak kunjung usai. Jadi ini terus bergumul terus karena kita hidup di dalam dunia. Jangan merasa tidak puas, saudara. Amin. Saudara dikata-kata, digosip, diemoi, saudara. Ya. Kenapa? Karena Tuhan yang akan bertindak atas kehidupannya. Amin. Amin. Ya. Mari kita imani. Mengapa di situ ada orang-orang yang berdiri? Itu tandanya bahwa Tuhan akan memberikan tanda-tanda di atas hidup kita. Selama kita menjadi anak-anaknya dan mengenal 7 cermin jiwa ini, saudara, mengenai tentang 7 jemaat ini, kita akan ada tanda di atas hidup kita. Kita ambil bagian itu. Amin. Ya. Kita buka hati kita dan kita pelajari bersama-sama. Itulah firman Tuhan, saudara. Kita sadar bahwa hidup kita adalah miliknya sepenuhnya, dan kita akan belajar memuliakan Tuhan dalam segala perkara. Karena apa? Karena Tuhan ada di pihak kita. Dia mengenal suara kita dan Dia tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Ya, saudara.